Hoi hoi Footballeros. Kembali lagi bersama saya CR7 Acep Ridwano dan juga ini Kang Wandi sebagai Tumila, tukang mikiran bola. Ya, kita akan mengulas kembali menganalisis pre-match Liga Spanyol Barcelona versus Sevilla ya. Nah, Sevilla. Bukan Sevilla, siapa nih? Sevilla. Oh, jadi itu mah jadi acara musik ya. Ini acara bola ya, Footballeros. Makanya nanti kalau misalkan Anda butuh informasi bola, Anda bisa like dan juga subscribe. Pantengin channel kita ya, channel yang baru merintis ini ya. Biar kita nanti gawe-gawe berangkat gawe pakai Lamborghini ya. Nah, sekarang kita akan bahas dulu Barca versus Sevilla. Nah, Barcelona kita tahu kehilangan Luis Suarez, Kang. Ya, betul. Kang Wandi ya, kita kehilangan Luis Suarez. Tentunya Luis Suarez itu striker utama di Barcelona dan rekornya pun cukup banyak pula. Apakah nanti menjelang melawan Sevilla, apakah kira-kira akan mungkin Barca masih adaptasi atau bagaimana Kang Wandi? Ya, saya jawab ya. Ya. Pertanyaan dari chat. Ya, emang enggak. Ya, ini mengenai pertandingan Barca versus Sevilla. Agak tarikan dong, agak tarikan ya. Pertandingan antara Barca dan Sevilla ya. Sevilla, tapi bukan lagunya Ya. Seven. Ini pertandingan yang kedua buat Barcelona dan pertandingan ketiga mungkin Ketiga, ya. Giornata ketiga Giornata ya. ketiga. Di pertandingan pertama Barcelona itu menang lawan Villarreal dengan skor 4-0. Terus Sevilla juga menang dengan skor 3-1 dengan Cadiz. Nah, di pertemuan ini adalah pertemuan yang kesekian kalinya antara Barcelona dan Sevilla. Sevilla ini biasanya ada di empat besar klasemen Liga Spanyol, dan Barcelona musim kemarin kita tahu sendiri itu nihil gelar alias tidak ada gelar, sedangkan Sevilla itu menjuarai Piala UEFA yang mengalahkan Inter Milan waktu itu. Nah, kalau misalnya bertanya mengenai jalannya pertandingan, mungkin akan seru ya. Apalagi melihat kemenangan kedua klub ini di pekan pertama Liga Spanyol. Yang tadi sudah dibahas. Nah, tadi membahas mengenai bintang mereka ya, asal Uruguay, Luis Alberto Suarez. Ini adalah salah satu bintang yang malang melintang di pernah main di, Anda tahu? Liverpool. Selain di Liverpool, di mana? Ajax. Ya, pernah main di Groningen. Pernah main di Ajax Amsterdam. Pernah main di Liverpool dan sekarang main di Barcelona. Lalu pindah ke Atletico Madrid. Debut langsung 2 gol. Bisa langsung ditonton ya di channel kita nanti. Untuk mungkin pertandingan yang sebelumnya bisa tonton di channel yang lain ya. Karena kita belum sempat bikin ya. Nah, tentunya Barcelona tinggal ada beberapa striker yang dimiliki Barcelona selain mega bintang mereka ya. Lionel Messi yang tidak jadi hijrah ya. Mungkin karena masih pingin di dunia hitam tidak hijrah ya. Bintang mereka itu strikernya ada Antoine Griezmann, yaitu striker utama Prancis. Ada Lionel Messi, otomatis striker utama Argentina dan Barcelona. Dan juga ada pemain muda mereka kelahiran Guinea Bissau, negara Afrika, Ansu Fati ya. Usianya baru berapa? Tahu? 17 tahun. Di saat aku 17 tahun daftar kuliah. Dia gabung dengan Barca. Nah, Ansu Fati di minggu kemarin atau pekan kemarin itu pas melawan Villarreal dia menciptakan 2 gol ya. Di usia 17 tahun sudah menciptakan 2 gol. Anda menciptakan apa di usia 17 tahun? Menganggur. Dia salah satu pemain muda yang berbakat ya. Untuk tahun ini Anda tahu sendiri banyak pemain muda yang bermunculan di Liga Spanyol, di Liga Inggris ataupun di Liga Italia. Tapi kita fokus membahas mengenai Barcelona.
Barcelona kita tahu sendiri punya pelatih baru namanya Ronald Koeman. Ronald Koeman. Ya. Ronald Koeman ini adalah pemain punya keluarga negaraan Belanda atau asli Belanda. Ya, asli Belanda. Dan juga punya kedekatan dengan Barcelona karena dulu pernah menjadi pemain Barcelona. Nomor 6 dulu ya. Nomor 6. Dialah pemain yang pemain flamboyan ya dulu. Di final tahun 92 lawan Sampdoria dia mencetakkan satu-satunya gol. Satu-satunya gol, tendangan bebas pada waktu itu. Dan harus diingat Ronald Koeman ini ada 2 Koeman ya di Belanda itu. Ya. Ada Ronald Koeman, ada Erwin Koeman. Nah, yang pemain yang melatih Belanda yang melatih Belanda kemarin dan sekarang melatih Barcelona itu adalah Ronald Koeman. Ya, Ronald Koeman. Jadi patut disaksikan pertandingan antara Sevilla dan Barcelona akan bermain dengan menarik. Nah, khusus membahas Sevilla dan Barcelona, ada beberapa pemain yang keluar masuk. Nah, di antaranya ada Arturo Vidal ya, bintang Chili yang pindah ke Inter Milan. Lalu ada yang masuk otomatis ya, pemain dari Juventus. Ya. Namanya, Anda masih ingat siapa nama pemain Juventus? Pemain Juventus yang asal Bosnia. Oh, Pjanic. Ya, Miralem Pjanic. Miralem Pjanic, dia pindah ke Barcelona. Lalu ada juga pemain muda dari Portugal, pemain dari Braga, baru punya satu cap namanya Francisco. Pokoknya Francisco ada nggak ya? Bukan Francisco Totti, bukan? Ya. Francisco Tianqiao kalau nggak salah. Usianya baru 20 tahun, tapi dibeli dengan mahar yang cukup tinggi ya, 48 euro. Kita patut menyaksikan ya, apakah akan menjadi investasi atau malah rugi. Terus untuk pemain Sevilla sendiri, ada beberapa pemain yang bakalan beberapa pemain bintang ya yang diandalkan. Ada Luc de Jong, dia inilah pemain Belanda, ex Ajax Amsterdam. Luc de Jong ya. Ada karena di Belanda itu banyak yang de Jong ya. Frenkie de Jong, Luc de Jong, terus ada juga Shin de Jong, ada de Jong. Semuanya itu tidak satu marga ya. Karena tidak satu marga. Ya. Terus ada beberapa pemain juga yang masuk di Sevilla, di antaranya ada Bono, itu kiper asal Maroko. Kemarin sudah main di final Piala UEFA, tapi sudah dipermanenkan sekarang. Suso ya dari AC Milan juga dipermanenkan, dan juga ada Oscar Rodriguez ya. Pemain asal Real Madrid yang sekarang main di kontrak sama Sevilla. Lalu ada bintang tengah mereka ya, beberapa musim yang lalu. Kalau Anda tahu ada yang namanya Ivan Rakitic, bukan Ivan Perisic ya, atau Ivan Gunawan. Ivan Rakitic ya, dia kembali lagi ke Sevilla. Pertandingan ini akan berjalan dengan seru, apalagi di lini tengah mereka ya. Masih ingat Barcelona dibantai sama Bayern Munchen? Ingat sekali dong. Nah, back tersebut ada Pique, ada Lenglet, terus ada Sergio Roberto, dan juga ada yang namanya Jordi Alba. Ini 4 back ini, kecuali Sergio Roberto ya, ini pernah dibobol sama Bayern Munchen 8 gol pada waktu itu, yang bikin Lionel Messi pundung pada waktu itu ya. Sakit hati mungkin ya, tidak enak hati akhirnya merasa sudahlah aku ingin pindah, namun jangan, kata Barcelona, karena masih membutuhkan. Messi sangat berbakat sekali ya. Apalagi melihat striker Sevilla itu ada Luc de Jong dan pemain Brazil Campos, itu sangat determinasi, penuh dengan penuh dengan determinasi. Terus visi permainannya juga sangat bagus ya. Nah, mudah-mudahan ini enak untuk ditonton ya di weekend tanggal 4 Prediksinya nanti Kang Wadi, sepertinya saya untuk Barca 2-0. Ya. Saya juga untuk Barcelona 2-0. Ya, karena saya pendukung Barca, tapi realistis dengan melihat analisis pemain, komposisi pemain juga. Kita tahulah Barca raksasa Spanyol, dan dalam sejarah statistik pun masih menguntungkan Barca kan. Sevilla memang Sevilla ada peluang pasti untuk menang, tapi paling tidak 1 lah ya, margin 1. Nah, walaupun mungkin Sevilla itu baru kalah 1 kali ya kemarin. Ya. Mohon maaf,
kalah sama Bayern Munchen Ya, di final di di final Super Eropa ya. Hmm. Tapi kita sendiri punya track record bagus ya kalau misalnya melihat sejarah. Ya. Ini tim satu-satunya yang sudah meraih 5 gelar, 5 5 atau 6 gelar Piala UEFA ya. Dan terbanyak ya di UEFA. Di UEFA. Cup. Nah, kita bahas Ansu Fati nih. Mungkin Footballeros yang masih berumur 17 patut iri dan dengki ya, mengingat 17 tahun Anda ngapain? Nah, Ansu Fati bakat muda, ya, 17 tahun, wonderkid. Barcelona itu selalu mencetak wonderkid kan. Lionel Messi waktu itu ada Ronaldinho, ya. Terus ada Ronaldinho, Eto'o, Xavi, Iniesta, Deco, Juli kan. Pada saat itu Messi diberikan kesempatan yang lebih Ya, oleh Frank Rijkaard untuk berkembang, sehingga ya jadilah Messi sekarang. Bahkan waktu Pep datang, Pep berani mengorbankan Ronaldinho untuk keluar, sehingga Messi berkembang nih. Nah, kita melihat Ansu Fati ini, seandainya misalkan Messi keluar, apakah nanti akan sama seperti halnya Messi waktu itu? Itu perlu pembuktian ya dari Ansu Fati karena Ya. baru bermain dua musim sekarang. Kita melihat kalau misalnya penuh determinasi, ya dia penuh determinasi. Tapi kalau untuk menggantikan sosok Lionel Messi mungkin agak susah. Ya. Lionel Messi adalah pemain yang Buktinya sudah tidak perlu diragukan ya. Banyak memecahkan rekor-rekor ya. Rekor-rekor, terus dengan jumlah gol yang lebih dari 500 gol, terus dengan jumlah piala yang lebih dari 30 piala, ya itu sangat susah untuk mencari pengganti Lionel Messi. Tapi tentunya Ronald Koeman dan tentunya publik Katalan juga pinginnya Ansu Fati menjadi bukan hanya sekedar suksesor serep ya, tapi mungkin menjadi suksesor dari investasi. Karena khawatirnya ketika dulu masih ingat di tahun 2010 ketika ada 2008 mohon maaf, ada pemain Bojan Krkic, yaitu menciptakan hampir 800 gol untuk tim muda Barcelona atau La Masia. Setelah diorbitkan ketika usia baru menginjak 17 tahun mau ke 18 tahun, akhirnya dia flop ya. Flop. Sekarang dia pernah main di Milan, pernah main di Stoke City di Liga Inggris, dan sekarang main di MLS. Mungkin nanti Bojan Krkic ada peluang bermain di Liga Tarkam ya. Bisa juga, atau mungkin pindah ke tidak apa-apa kan, yang penting berkarya kan. Liga Tarkam versi Spanyol ya. Versi Spanyol. Jadi perlu pembuktian dari seorang Ansu Fati, walaupun dia mencetak gol di debut ya di timnas Spanyol, tapi mudah-mudahan keinginan dari para fans Barcelona, Spanyol itu bisa menggantikan sosok sedikit menggantikan sosok dari Lionel Messi. Kang Wandi nih, mungkin satu lagi ya. Dua juga dong. Ya, nah, Barca sebenarnya menciptakan wonderkid yang banyak sekali. Kita tahu ada yang tadi Bojan Krkic. Sebelum Bojan Krkic, seingat saya ada Dos Santos. Giovanni Dos Santos itu seangkatan dengan Messi. Dan ya, kita tahu cahaya Ronaldinho pada saat itu kan kebintangannya sangat besar sekali. Peraih Ballon d'Or juga. Terus dia seorang artis di lapangan lah. Sangat indah sekali permainannya, enak sekali ditonton. Skillnya pun lebih di atas rata-rata ya. Messi ada di bayang-bayang Ronaldinho. Nah, ketika Ronaldinho keluar, Messi berkembang ya. Setelah itu kemudian ada Dos Santos. Namun sayang sekali Messi yang selalu dijadikan ini, sehingga Dos Santos flop. Terus kemudian Bojan flop juga. Ada lagi setelah itu kemudian kita ada Pedro. Thiago Alcantara kan. Thiago Alcantara. Ya, mereka tidak bertahan di Barcelona karena ya ini Messi sosok yang selalu ada di depan lah, dan dua pemain wonderkid ini tidak berkembang pada akhirnya. Ya sehingga berkarir di luar kan ya, berkarir di luar. Mungkin Thiago Alcantara termasuk sukses di Bayern Munchen. Ya, di Bayern Munchen. 8 musim dia di Bayern Munchen dan meraih banyak gelar di Bundesliga. Mungkin sepertinya ini saya simpulkan ya,
sepertinya mungkin Barca harus mulai untuk mempercayakan kepada pemain muda untuk regenerasi juga, karena mengingat Messi sekarang ya usianya mungkin dalam 6 sampai 6 tahun lagi tidak akan bermain Ya, kan. apalagi melihat Messi sekarang usianya 33 tahun harus segera memikirkan regenerasi. Nah, maka dari itu pertandingan melawan Sevilla ini sudah pasti Ansu Fati yang akan yang harus diberikan kesempatan yang lebih untuk itu. Nah, segitu aja Footballeros ya untuk analisa pertandingan Sevilla melawan Barca melawan Sevilla nanti di Camp Nou ya. Di Camp Nou. Nah, saksikan juga nanti ulasan pre-match, dan kalau ada waktu kita akan membahas post-match-nya kalau ada waktu ya, karena kita sibuk di gawe ya. Karena keutamaan kita ya di gawe ya. Karena YouTube kita belum menghasilkan, jadi gawe ya. Nah gitu, jadi untuk sementara lah kita akan fokus dulu ya tapi nanti makanya segera like dan juga subscribe ya. Kita langsung monetisasi, jadi ya kita langsung juga Lamborghini gitu ya. Subscribe ya, bantu kita perekonomian agak naik lah. Ya, nah gitu. Jadi jangan lupa saksikan, kita juga nanti akan ada segmen profile pemain yang nanti akan disuguhkan oleh Alivia dan juga Sekar ya. Nanti ada kalian akan menyesal nanti. Follow juga IG-nya ya. Kalian akan menyesal nanti ya. Sudahlah, terlalu lama ya. Kita tutup. Salam sepak bola.